Halo adik-adik, kembali lagi bertemu dengan saya dalam pembahasan penalaran matematika yang ketiga. Nah, lagi-lagi yang saya bahas adalah soal diskusi ya. Nah, di sini saya punya beberapa teks yang akan saya bahas. Saya mulai dari teks yang pertama. Teks yang pertama katanya begini. Alisa mengisi setiap bagian persegi panjang dari petak bunga dengan jenis bunga yang berbeda. Panjang dalam satuan meter. Setiap daerah persegi panjang di hamparan bunganya adalah seperti yang ditunjukkan pada gambar. Dia menanam satu bunga per meter persegi di setiap petak. Harga masing-masing per meter persegi berturut-turut: anggrek 100, bouvardia 150.000, cempaka 200.000, dahlia 250 dan bunga erika 300.000. Lalu pertanyaannya adalah biaya pengeluaran Alisa paling murah untuk kebunnya. Nah, mungkin sedikit saya jelaskan maksud daripada wacana ini. Nah, jadi di sini kan ada sebuah persegi panjang yang besar yang ukurannya adalah 11 dikali 6. Nah, persegi panjang itu dibagi-bagi, dipetak-petakin menjadi 5 persegi panjang. 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Nah, lalu yang 5 persegi panjang ini akan ditanami bunga. Jenisnya juga ada 5. Ada anggrek, ada bouvardia, cempaka, dahlia, dan erika. Nah, jadi nanti setiap masing-masing bunga akan ditanami di satu tempat. Contoh, misalnya anggrek di sini, maka bouvardia di sini, cempaka di sini, dahlia di sini, erik di sini, dan seterusnya. Kira-kira gitu maksudnya, gitu ya. Cuman di dalam wacana, karena mintanya biaya pengeluaran si Alisa paling murah. Jadi di sini di teks ini diharapkan pengeluaran Alisa itu harus minimal gitu ya. Berarti logikanya supaya biaya pengeluaran si Alisa ini paling minimum, berarti kita akan usahakan tanah yang paling luas ditanami bunga yang paling murah. Kira-kira begitu ya. Nah, sekarang kita hitung dulu berapa luas masing-masing. Nah, untuk yang saya ganti warnanya aja kali ya. Nah, jadi yang pertama untuk yang warna kuning dulu ya. Untuk yang warna kuning ini tuh luasnya ada berapa sih? Berarti 7 kali 3. Jadi luasnya ada 21 meter kuadrat. Kemudian yang warna biru, nah ini luasnya itu sebesar 5 kali 4 berarti 20 meter gitu ya, meter kuadrat. Lalu berikutnya lagi yang warna pink. Nah, yang warna pink ini luasnya itu sebesar 3 kali 5 berarti 15 meter. Lalu yang warna hijau misalnya. Nah, yang warna hijau ini luasnya itu sebesar 6 meter. Lalu yang terakhir, misalnya yang warna orange ya, yang warna orange. Nah, orange ini luasnya berapa gitu. Berarti tinggal kita lihat, karena panjangnya dari sini sampai ke sini itu 6, lalu dari ini sampai ke sini itu 4, otomatis yang ini 2. Ya. Lalu yang ini kan 3 ya. 3. Kemudian yang ini 1. Berarti panjang yang ini 3 kurangi 1 berarti 2, sehingga luasnya adalah 4. Nah, berarti bisa kita simpulkan nanti berdasarkan gambar ini semuanya. Tadi kan supaya Alisa mengeluarkan uang seminimal mungkin, kita usahakan yang paling luas itu ditanami bunga yang paling murah. Berlaku kebalikan, lahan yang paling sempit ditanami bunga paling mahal. Berarti nanti ya kan bunga yang paling murah itu bunga anggrek ya. Berarti udah pasti anggrek itu harus di sini. Nah, di sini anggrek. Ya. Kemudian yang paling murah kedua adalah bouvardia, berarti di sini harus di bouvardia. Kemudian nanti cempaka berarti ditanami di sini. Sementara dahlia ditanami di sini. Nah, lalu nanti yang terakhir si erika. Nah, ditanamkan di yang tengah-tengah. Maka berapakah biaya paling murahnya? Ya tinggal kita hitung aja. Berarti anggrek kan tadi 21 dikali 100.000 berarti sama aja dengan 2.100. Ribunya nanti saya simpan ya. Bouvardia 150 dikali dengan 20 berarti itu sama dengan 3.000.
Kemudian cempaka 200.000 dikali 15 berarti 3.000 juga. Kemudian ditambah nanti dahlia 6 kali 25 itu sama aja dengan 1.500. Kemudian ditambah dengan 4 dikali dengan 300 berarti 1.200. Nah, ini kalau kita totalin ini berarti 10.800 ya. 10.800.000 berarti setara lah dengan 10.800.000. Sehingga jawabannya adalah dodol. Oke, untuk teks yang kedua, supaya pengeluaran Alisa paling murah, maka luas daerah untuk tanaman Bouvardia adalah berapa? Nah, tadi sudah kita lihat ya, Bouvardia itu harus di sini. Gitu ya. Bouvardia berarti yang luas lahannya adalah 20 meter kuadrat. Kemudian yang ketiga, biaya pengeluaran Alisa paling murah. Klik pada kolom yang sesuai untuk tiap pernyataan. Nomor 1, biaya pengeluaran untuk bunga Bouvardia sama dengan cempaka. Bouvardia tadi harga rumah. Biayanya 3.000, cempaka juga biayanya 3.000. Berarti fix yang ini benar. Biaya paling mahal untuk menanam satu jenis tanaman bunga adalah 3.000. Coba kita cek berdasarkan yang kita peroleh tadi. Nah, berdasarkan ini benar ya, yang paling mahal itu adalah 3.000. Berarti yang ini juga benar. Untuk daerah tanaman bunga erika adalah 4 kali 1. Kalau kita lihat gambarnya salah ya, bukan 4 kali 1 tapi 2 kali 2, maka yang ini salah. Maka yang paling benar itu adalah jawabannya BBS, bebek berarti. Oke, jadi seperti itu kurang lebih untuk menjawab teks yang pertama. Kita lanjut untuk teks yang kedua. Dalam pelajaran teori peluang, seorang guru matematika membawa 2 buah kotak yang berisi bola merah dan bola putih. Nah, sekarang kita sediakan dulu. Ada katanya 2 kotak. Nah, misal ini kotak yang pertama, yang ini kotak yang kedua. Kotak 1, kotak 2. Nah, masing-masing terdiri dari bola merah dan bola putih. Di dalam kotak 1 terdapat 12 bola putih dan 3 bola merah. Sementara untuk kotak kedua ada 4 bola putih dan 4 bola merah. Oke, lalu nomor 4 katanya begini. Dari setiap kotak diambil 1 bola dari setiap. Nah, masing-masing berarti dari sini katanya diambil 1. Diambil 1 dan dari sini diambil 1. Berarti total bola yang terambil itu menjadi 2. Nah, kalau kita perhatikan kedua bola ini terpisah ya, karena di kotak 1 kotak 2 berarti ini namanya 2 kejadian yang saling bebas. Oke, lalu permintaannya adalah peluang terambilnya itu keduanya berwarna sama. Berarti kalau misalnya keduanya berwarna sama, misal tadi ini kotak 1-nya, yang ini kotak 2-nya, berarti kemungkinannya seperti apa? Bisa aja dari kotak 1 yang pertama diambil warna putih, lalu dari kotak 2 juga harus putih. Kenapa? Karena harus sama. Nah, atau bisa jadi kemungkinan yang kedua, bisa jadi yang terambil dari kotak 1 itu adalah warna merah. Dan dari kotak 2 ya warna merah juga. Maka dia tanya berapa peluangnya? Ya sudah, tinggal kita hitung aja. Yang namanya mencari peluang itu adalah banyaknya suatu kejadian yang diharapkan dibagi dengan total seluruh kejadian. Yang pertama untuk memilih warna putih dari kotak 1. Memilih 1 dari kotak putih itu peluangnya sama aja banyaknya warna putih per totalnya. Nah, warna putihnya kan ada 12 ya. Lalu per total di dalam kotak 1 itu adalah 15. Jadi 12 per 15. Dan itu identik dalam perkalian ya. Memilih putih dari kotak kedua. Putihnya di dalam kotak kedua berapa? Ada 4. Per total keseluruhan bola di dalam kotak kedua. Totalnya adalah 8. Nah, kemudian ada kata atau. Atau ini adalah identik dengan penjumlahan. Memilih merah dari kotak 1 berarti 3 per 15. Memilih merah dari kotak 2 berarti 4 per 8. Nah, ini deh peluangnya.
Ini tinggal kita sederhanakan, sama-sama dibagi dengan 3. Berarti ini jadinya 4. Yang di bawahnya jadinya 5. Ini sama-sama bagi 4, berarti setengah. Bagi 3, ini 1/5. Kemudian yang ini setengah. Maka tinggal kita hitung, berarti ini jadi 4 kali 1 per 5 kali 2, sama aja dengan 4/10. 4/10. Kemudian ditambah sama 1/10. Berarti totalnya 5/10 alias 0,5. Maka jawabannya adalah dodol. Ya, jawabannya dodol. Nah, itu untuk soal nomor 4. Kemudian soal nomor 5, jika dari kotak 1 diambil 1 bola, kemudian dimasukkan ke dalam kotak kedua. Lalu kotak 2 diambil lagi 1 bola dan diamati warna bola yang terambil. Peluang terambilnya keduanya berbeda warna. Nah, jadi kan tadi ceritanya ada 2 kotak ya. Ada 2 kotak tadi, di mana kotak 1 itu ya berisi 12 putih 3 merah. Nah, 12 putih 3 merah. Kemudian kotak kedua adalah 4 merah, 4 putih. Jadi untuk soal nomor 5 ini kan katanya begini. Pertama, diambil dari kotak 1. Lalu dimasukkan ke dalam kotak kedua. Berarti otomatis bola di dalam kotak kedua itu bertambah. Gitu ya. Nah, lalu yang dia minta dalam soal, peluang terambilnya keduanya berbeda warna. Berarti kemungkinannya seperti apa? Jadi lagi-lagi saya tulis di sini kotak 1, di sini kotak 2. Kan yang dari kotak 1 itu kita nggak tahu yang terambil itu warna apa. Bisa jadi putih, bisa jadi merah. Nah, karena ada 2 kemungkinan, berarti kedua kemungkinan itu harus kita ambil. Berarti kemungkinan pertama yang terambil dari kotak 1 itu putih. Lalu karena mintanya harus berbeda warna, berarti kotak kedua diambil warna merah. Atau ya, bisa jadi yang terambil dari kotak pertama itu yang merah dulu. Lalu dari kotak 2 berarti jadi warna putih. Nah, cuman bagaimana cara mencari nilai peluangnya? Berarti peluang sama dengan yang pertama. Kita pilih dulu putih dari kotak 1. Berapa sih peluang putih dari kotak 1? Berarti seperti yang di atas, banyaknya bola yang warna putih dari kotak 1 dibagi total keseluruhan. Nah, putih dari kotak 1 kan ada 12 ya. Berarti langsung aja kita tuliskan 12 per total keseluruhan, berarti per 15. Lalu kita ambil merah dari kotak kedua. Nah, karena tadi yang kita berikan ke kotak 1 itu warna putih, berarti nggak ngaruh ke warna merah. Kira-kira gitu ya. Berarti peluangnya tetap aja 4 per total. Nah, 4 per total. Cuman totalnya sekarang tidak 8 lagi, tapi sudah 9. Karena sudah bertambah 1 bola dari kotak 1 tadi. Nah, kira-kira gitu ya. Kemudian ada kata atau, itu ditambah. Sekarang untuk kemungkinan kedua, bisa jadi yang terambil tadi dari kotak kedua warna merah. Berarti berapa peluangnya? 3 per 15. Lalu, kan merah bertambah tuh ke kotak kedua. Berarti dia nggak mempengaruhi ke warna putih. Yang ngaruh itu ke jumlah keseluruhan. Berarti ini nanti dikali dengan 4 per 9 juga. Ini tinggal kita hitung, sama-sama dibagi dengan 3 ya. Bagi 3 ini 4, dibagi 3 ini 5. Bagi 3 ini 1/5. Maka tinggal kita hitung aja, 4 kali 4 itu 16, 5 kali 9 itu 45. Kemudian ditambah 1 kali 4 itu 4, per 5 kali 9 adalah 45. Sehingga totalnya sama dengan 20 dibagi 45. Nah, ini kita sederhanakan lagi, sama-sama dibagi 5. Dibagi 5 berarti hasilnya adalah 4 per 9. Maka jawabannya adalah cantik. Oke, kemudian kita lanjut lagi nomor 6. Jika dari kotak 1 dan kotak 2 masing-masing diambil 2 bola, tapi pengambilannya 1 per 1 dengan pengembalian.
Lalu katanya peluang yang terambilnya adalah 1 bola berwarna merah. Dari kotak 1 diambil 2, dari kotak 2 diambil 2, berarti total bola yang terambil itu menjadi 4. Nah, ini ya. Berarti saya logikakan ya, bisa jadi dari kotak 1 yang terambil warna putih, kemudian warna putih lagi, sementara sementara dari kotak kedua bisa jadi yang terambil putih lalu merah, karena dia minta 1 harus ada warna merah. Atau bisa jadi kemungkinan yang kedua, dari kotak 1 masih putih-putih, kotak 2 merah putih. Ini beda ya, putih merah merah putih, karena pengambilannya satu-satu, kecuali sekaligus. Nah, itu sama aja gitu ya. Kemudian yang ketiga, nanti ini merah, bisa jadi ini merah, yang ini putih, lalu yang ini putih, ini putih. Atau kemungkinan yang keempat, bisa jadi pengambilannya ini putih, merah, lalu putih, putih. Gitu ya. Nah, ini ada kata dan. Sementara di sini ada kata atau ya. Nah, sekarang kita tinggal ngitung peluangnya. Memilih putih dari kotak 1 berarti 12/15. Ya, memilih putih dari kotak kedua karena dikembalikan berarti tetap 12/15. Ini ceritanya karena dikembalikan ya. Kemudian memilih putih dari kotak yang kedua. Putihnya tadi ada 4, per totalnya 8. Memilih merah juga sama, 4/8. Nah, ini kalau kita hitung, sederhanakan saja, berarti ini adalah 4/5. Ini juga 4/5. Kemudian yang ini setengah, yang ini setengah. Setengah kali setengah itu kan 1/4. 1/4 dikali ke sini berarti 1. Sehingga nanti yang tersisa tinggallah 4/5 kali 5 berarti 25. Nah, kemudian untuk kemungkinan yang kedua juga sama ya. Putih-putih, merah putih dari kotak kedua ini sama peluangnya dengan putih merah juga pada kotak kedua. Berarti untuk kemungkinan yang kedua nilai peluangnya juga 4/25 gitu ya. Nanti boleh dicari dengan cara sama kayak di atas, 12/15, 12/15, 4/8, 4/8. Kemudian untuk kemungkinan yang ketiga, memilih merah. Merah dari kotak pertama berarti merahnya 3. Ya, 3 per totalnya 15 ya. 15. Memilih putih berarti 12, ini harusnya kali. Dikali 12/15. Kemudian memilih putih dari kotak kedua sama 4/8 kali 4/8. Nah, ini tinggal kita sederhanakan, sama-sama dibagi 5 berarti 1/5. Dibagi 5, 3 per salah ya, ini harusnya dibagi 3, sorry ya. Ini dibagi 3 berarti 4/5. Nah, ini dibagi 4, setengah. Kemudian ini juga boleh kita coret ke sini. Berarti nanti hasilnya menjadi 1/25. Nah, untuk kemungkinan yang keempat juga kurang lebih sama seperti kemungkinan yang ketiga, berarti nilainya tetap 1/25. Maka kalau dia tanya berapa totalnya itu tinggal dijumlahkan. Yang ini plus yang ini plus ini plus ini. 4 tambah 4, 8, tambah 2 itu jadi 10, berarti 10/25. Seginilah besar peluangnya, atau setaralah dengan 0,40. Maka jawabannya adalah Eko. Kita lanjut untuk teks yang ketiga. Perbandingan banyak pohon A, B, C, D, E disajikan pada lingkaran di bawah. Jadi yang A itu yang ini 90 ya. A itu 90 derajat. Nah, ini A.
Kemudian yang B itu yang 30 derajat. Nah, kemudian yang ini siapa gitu. Nah, yang ini siapa? Nah, yang warna kuning ini. Yang warna kuning ini besarnya berapa nih? 90 tambah 30, 120. Satu lingkaran penuh kan 360 derajat ya. Berarti ini sisanya tinggal 240 derajat. Nah, 240 derajat ini, nah dia lihat nih garis ini ya. Dia buat garis seperti ini, dia sebar atau dia pecah lagi, dia bentuk lagi. Yang 240 derajat itu dia bentuk menjadi yang ini, dibagi-bagi. Jadi 240 derajat ini terdiri dari pohon D, C, D, dan E. Gitu ya. Dimana C-nya itu ya, C-nya itu terdiri dari 90 derajat. Ah, inilah si C-nya. Kemudian si D-nya 60 derajat. Nah, 60 derajat. Nah, itulah D-nya. Kemudian si E, ya si E itu sisanya 150. Berarti 360 dikurangi 150 setara dengan 210 derajat. Nah, itulah E. Oke. Lalu dia katakan katanya begini, kalaulah banyak pohon E itu sebanyak 350 batang, maka mana yang benar dari 1 sampai 4? Oke. Jadi E itu kan tadi E itu setara dengan 210 derajat ya. 210 derajat setara dengan 350 batang. Seandainya saya tanya, kalau begitu ya, 1 derajat itu setara dengan berapa batang? Maka 1 derajat berarti sama aja dengan 35 per 21 batang. Atau kalau kita sederhanakan sama-sama dibagi dengan 7, jadinya 5 per 3 batang. Nah, jadi 1 derajat setara dengan 5 per 3 batang. Kalau begitu, kalau si D-nya 60 derajat, berarti kalau diganti dalam batang itu jadi berapa? Berarti 5 per 3 kali dengan 60. Berarti hasilnya ini sama dengan 100 batang. Nah. Lalu kalau yang 90 itu berapa? Berarti sama dengan 150 batang. Nah, jadi nanti total CDE ini jadi berapa sih? Tadi ini kan 350 batang ya. C-nya 150, D-nya 100, E-nya 350, berarti total keseluruhan itu 600. Nah, 600 itu berarti kalau dalam lingkaran besar samalah dengan 240 derajat. Nah, gitu maksudnya. Berarti boleh kita tuliskan 240 derajat sama dengan 600 batang. Kalau kita minta dalam 1 derajat, berarti 1 derajat itu sama dengan 60 per 24. Sama-sama kita bagi dengan 12, berarti ini jadinya 5 per 2. Nah, 5 per 2. Berarti kalau si A-nya 90 derajat, berarti berapa batang? Berarti 90 dikali dengan 5 per 2, berarti 225 batang. Lalu kalau yang B-nya 30 dikali 5 per 2, berarti sama aja dengan 75. Nah, kemudian dia katakan gini, manakah yang benar dari 1 sampai 4? Yang pertama, banyaknya pohon A kurang dari 200. Jelas salah ya. A itu 225 melebihi 200, berarti yang ini salah. Kalau 1 salah, 3 otomatis salah. Nomor 2, perbandingan banyak pohon A dan B adalah 3:1. Kita cek. A-nya berapa? A-nya 225. B-nya berapa? B-nya itu 75. Nah, ini sama-sama kita bagi dengan 75. 75 dikali 3 itu benar ya. Nah, ini berarti 3:1. Sehingga nomor 2 benar. Maka 2 benar, otomatis 4 juga benar. Maka jawabannya adalah cantik. Oke. Nah, sebenarnya untuk nomor 1 sampai 4 adik-adik bisa cek kok karena semua data sudah jelas ada gitu ya. Jadi saya nggak perlu detail banget di nomor 7. Kemudian nomor 8, banyak pohon seluruhnya itu berapa katanya?
Berarti tinggal kita total aja langsung. Ini 600 ditambah 225 ditambah 75. 225 tambah 75 itu 300 ditambah 600 berarti 900. Jawabannya adalah cantik. Kemudian nomor 9. Benar atau salah untuk pernyataan di bawah ini? Yang pertama, selisih pohon D dan B adalah 25. Kita cek. D-nya tadi berapa? D-nya 100 ya. D-nya 100. Lalu D dengan siapa tadi? D dan B. Nah, lalu B-nya 75. 100 dikurangi 75, 25. Berarti nomor 1 nilainya benar. Jumlah pohon A dan C adalah 350. Cek. A-nya 225, C-nya 150. Kalau ditotalin 375. Berarti yang ini salah. Yang ketiga, perbandingan A dan D 9:4. A dan D, A-nya 225, D-nya 100. Oke, 225 banding 100. A banding D sama dengan 225 banding 100. Sama-sama kita bagi dengan 25. Berarti yang ini 9. Kita bagi 25, ini 4. Berarti yang nomor 3 fix benar. Sehingga jawabannya benar, salah, benar. Opsinya adalah bebek. Oke, sekarang kita lanjut ke teks yang keempat. Teks keempat, pemancar radio adalah teknologi yang digunakan untuk pengiriman sinyal dengan cara modulasi dan gelombang elektromagnetik. Gelombang ini bisa merambat melalui udara dan bisa juga melalui ruang hampa udara. Katanya PT Radio Inten akan membangun menara pemancar radio baru dengan 4 kawat penyangga dipasang simetris pada menara tersebut seperti gambar. Nah, jadi kalau dikatakan dia simetris, berarti kiri dengan kanan itu sama besarnya. Kira-kira gitu ya. Lalu yang pertama, diketahui panjang CD-nya itu sama dengan 15. Nah, yang 15 itu yang ini. Sementara AC-nya 13 akar 3. Dan nilai tangan 53 4/3. Jarak pemasangan ujung kawat pendek. Nah, ujung kawat pendek pada menara terhadap tanah, atau di sini dia tanyakan adalah panjang daripada si CE-nya. Jadi yang dia tanya CE, yang ini yang ditanya. Nah, berapa CE-nya? Nah, karena kita perhatikan ini adalah sebuah segitiga di mana ini pasti tegak lurus, apapun ceritanya itu pasti tegak lurus, ya kan? Nah, jadi karena dia tegak lurus, maka nanti berlaku nih di sini. Berarti fokusnya kita karena pertanyaannya berapa panjang CE. Fokusnya kita adalah segitiga CDE gitu. Jadi nanti kita arahkan aja ke konsep trigonometri ya. Dimana tangan itu rumusnya adalah depan per samping. Jadi yang saya ambil yang pertama yang sudutnya 53. Berarti nanti jadinya tangan 53. Tangan itu depan per samping. Berarti depannya adalah CE. Sampingnya adalah CD. Nah, tangan 53 itu kan setara dengan 4/3. CE-nya, itu yang dia tanya. Sementara CD-nya adalah 15. Nah, ini 15. Ini tinggal kita sederhanakan, sama-sama dibagi dengan 3, berarti ini 5. Maka panjang CE-nya tinggal lakukan perkalian silang. 4 kali 5 berarti 20. Maka jawabannya adalah ayam. Lalu nomor 11 masih sama, lalu dia katakan benar atau salah. Total panjang kawat pendek yang diperlukan adalah 50 meter. Yang manakah panjang kawat pendek? Kawat pendek itu yang warna ini atau si DE. Nah, inilah panjang kawat pendek. Berarti kita harus cari dulu berapa panjang si DE. Boleh pakai Pitagoras ya. Nah, jadi tadi panjang EC-nya sudah ketahuan 20. Maka tinggal kita ingat triple Pitagoras. Kalau misalnya di sini 15, yang ini 20, maka otomatis DE-nya adalah 25. Ini triple Pitagoras. Jadi adik-adik harus hafalkan itu atau ingat itu. Dah?
Berarti kalau misalnya dia tanya total panjang kawat pendek yang diperlukan, berarti panjang kawat pendek itu kan ada 2 ya, kiri dan kanan. Kalau yang ini 25, otomatis yang ini juga 25. Berarti totalnya adalah 50, maka yang ini benar. Total kawat di sebelah kiri menara yang diperlukan 69. Nah, kiri menara itu ya kita misalkan aja yang bagian yang ini ya. Gitu ya. Berarti yang kiri itu sama aja dengan panjang kawat pendek ditambah panjang kawat yang panjang. Berarti sekarang tugas kita mencari panjang kawat yang panjang. Bagaimana caranya? Kebetulan yang ini kan 60 ya, berarti otomatis ini juga 60. Terserah mau pakai yang mana, yang kiri apa kanan sama aja karena kondisinya simetris. Berarti sekarang fokusnya kita segitiga ACD ya. Sekarang fokusnya kita adalah segitiga ACD. ACD ini juga sebuah segitiga siku-siku. Maka nanti kita arahkan ke tangan 60. Tangan 60 atau karena tugas kita mau mencari panjang bukan ACD ya, Nah, kalau misalnya saya buat nama yang ini adalah titik Q ya. Nah, titik Q berarti fokusnya kita sekarang adalah segitiga ACQ. Nah, ACQ itu yang mana? Saya buat warna kuning. Nah, jadi ACQ itu yang ini. Nah, karena yang dia minta adalah panjang kawat yang panjang, berarti nanti kita arahkan ke tangan, bukan tangan, tapi ke sin ya. Sin 60. Sin itu kan rumusnya depan per miring. Nah, ini tadi fokus. Ini fokus ke segitiga ACQ. Lalu kita mengarahkan ke sinus 60. Sinus itu rumusnya adalah depan per miring. Depannya adalah AC, miringnya adalah AQ. Nah, berarti AC dibagi AQ. Sin 60 kan sama aja dengan setengah akar 3 ya. Lalu panjang AC-nya berapa? AC-nya tadi dikasih tahu dalam soal, AC-nya adalah 13 akar 3. 13 akar 3 dibagi dengan AQ. Nah, berarti akar 3 bisa dicoret. Maka nanti panjang AQ-nya sama aja dengan 2 kali 13. Lakukan perkalian silang. Berarti jawabannya 26. Berarti panjang kawat yang panjang ini. Nah, ini sama aja dengan 26. Gitu ya. Nah, lalu dia tanya tadi apa? Total kawat di sebelah kiri menara adalah 69. Nah, berarti panjang kawat pendek 25 tambah 26 ini totalnya adalah 51. Sehingga yang kedua salah. Yang ketiga, total kawat di sebelah kanan menara diperlukan 51. Benar ya, karena kiri kanan tadi sama. Sehingga jawabannya adalah benar, salah, benar, maka bebek. Kemudian nomor 12, diketahui panjang CD 15 dan seterusnya. Permintaannya adalah jumlah minimal kawat yang diperlukan. Berarti kawat yang diperlukan itu berarti sama aja dengan total kawat yang di sebelah kiri ditambah total kawat yang sebelah kanan. Kawat sebelah kiri tadi 51 karena simetris, di kanan juga 51. Maka nanti totalnya adalah 51 dikali dengan 2, 102. Maka opsinya dodol. Oke, kira-kira begitu untuk nomor 12. Sekarang kita lanjut ke teks yang terakhir, teks 5. Roket air merupakan roket yang menggunakan tekanan air untuk meluncur. 2 buah roket diluncurkan dari atas tanah. Roket pertama diluncurkan ke atas hingga kembali lagi jatuh ke tanah. Waktu dan ketinggian roket pertama dibuat dalam tabel seperti ini. Artinya saat T-nya 0 detik, ketinggiannya 0 meter, saat ketinggiannya 1 detik, ketinggiannya 28 meter, ketinggiannya saat waktunya 3 detik, ketinggiannya 60 meter, dan seterusnya.
Kemudian ketinggian roket pertama katanya difungsikan atau dirumuskan dengan HT sama dengan min 4 kali T min P kuadrat plus 64. Sementara kalau roket kedua dinyatakan dengan yang ini. Atau saya ganti warnanya. Nah, ini roket kedua. Ini roket 1, ini roket 1. Ini roket 2. Oke, sekarang kita lihat. Berdasarkan persamaan pada roket pertama, nilai P yang memenuhi adalah berapa? Oke. Jadi sekarang kita mau mencari nilai daripada si P. Bagaimana cara mencari nilai P? Kita fokus ke roket pertama ya. Tadi kan fungsi roket pertama itu adalah HT sama dengan min 4 T min P kuadrat, kemudian ditambah dengan 64. Lalu kita lihat tabelnya. Tadi saat T-nya 0, H-nya sama dengan 0 ya. Saat T-nya 0, H-nya sama dengan 0. Berarti tinggal kita substitusikan aja ke sini. Maka nanti kita buat begini. H0 itu sama dengan min 4 kali T-nya juga 0 min P kuadratin ditambah dengan 64. Nah, hasilnya harus sama dengan 0 karena ketinggiannya setara dengan 0. Min 4 dikali min P dikuadratin berarti itu sama dengan min 4P kuadrat ya. Nilainya sama dengan minus 64. Berarti P kuadrat min 64 dibagi dengan minus 4. Jawabannya adalah 16. Maka nilai P-nya berapa? Nilai P-nya sama dengan 4. Maka jawabannya adalah Eko. Kemudian nomor 14, saat tinggi roket pertama maksimum. Nah, syarat maksimum apa? Maksimum itu rumusnya adalah turunan pertamanya harus sama dengan 0. Nah, ya, berarti yang pertama kita lihat dulu, katanya tinggi roket pertama maksimum. Tadi kan roket pertama itu disimbolkan dengan ini ya. Berarti tinggal kita turunkan saja, turunannya berarti, nah saya tulis ulang lagi deh, HT-nya berarti sekarang menjadi min 4, T, P-nya sudah ketahuan tadi, jadinya begini ya. Ditambah dengan 64. Berarti kalau dia tanya turunannya, tinggal diturunkan 2 dikali minus 4 berarti min 8 kali pangkatnya nanti berkurang 1 berarti tinggal ini. Turunan 64 itu sama dengan 0. Nah, berarti nanti dari sini ketahuan nilai T-nya sama dengan 4. Jadi, roket pertama akan maksimum saat T-nya sama dengan 4. Berarti saat T-nya sama dengan 4, dia tanya tinggi roket kedua itu berapa? Nah, berarti tinggi roket kedua disimbolkan dengan ini roket kedua ya. Ini roket 2. Roket kedua tadi disimbolkan dengan HT sama dengan min 4T kuadrat tambah 32T. Berarti sama aja dengan min 4 kali 4 kuadrat tambah 32 dikali 4. Berarti ini sama dengan minus 64 tambah 128. Hasilnya sama dengan 64 meter. Maka jawabannya adalah ayam. Kemudian nomor 15, berdasarkan fungsi ketinggian roket H dan waktu, ya, waktu yang dibutuhkan roket kedua untuk kembali lagi ke tanah. Kalau dikatakan kembali lagi ke tanah, berarti ketinggiannya sama dengan 0. Nah ya, ketinggiannya sama dengan 0. Lalu dia tanya berapa detik lagi itu kan? Berarti boleh kita tuliskan min 4 T kuadrat ditambah 32T, nilainya sama dengan 0. Lalu ini kita faktorkan, kita keluarkan minus 4T. Nah, nanti di sini tinggal T minus 8. Sama dengan 0.
maka waktunya bisa 8, bisa juga 0. Jadi supaya kembali lagi ke tanah, waktu yang dibutuhkan adalah 8 detik. Betul. 1 benar, 3 otomatis benar ya. Kemudian yang kedua, roket kedua akan mencapai tinggi maksimum. Mencapai tinggi maksimum pada detik ketiga, yaitu setinggi 60 meter. Lagi-lagi ada kata maksimum. Kalau dikatakan dia maksimum, nah untuk yang kedua di sini saya tulis. Ada kata maksimum, syaratnya adalah turunan pertamanya sama dengan 0. Tapi ini fokusnya roket kedua ya. Berarti kalau kita turunkan, berarti ini jadinya min 8T ditambah 32 sama dengan 0. Min 8T sama dengan min 32, berarti T-nya sama dengan 4. Jadi dia akan maksimum saat T-nya sama dengan 4 detik. Padahal dikatakan di sini detik ketiga, salah. Maka otomatis 4 juga salah. Dari mana kita tahu nomor 4 ini salah? Roket kedua tidak pernah berada di ketinggian 50 meter, katanya kan? Berarti nomor 4, benar nggak dia tidak pernah di ketinggian 50 meter? Kita cek. Roket kedua ya, HT-nya min 4 T kuadrat ditambah 32T. Jadi kalau kita mau mengecek pernah dia di ketinggian 50 meter atau tidak, ini bisa kita cek nilai diskriminannya saja. Kalau diskriminannya lebih dari 0, berarti saat ketinggian 50 meter itu mungkin. Tapi kalau diskriminannya tidak lebih dari 0 atau kurang dari 0, berarti dia tidak akan pernah sampai 50 meter. Nah, rumus diskriminan kan kita tahu rumusnya B kuadrat minus 4AC ya. Berarti ini sama dengan 32 kuadrat dikurangi 4 dikali minus 4, karena C-nya tidak ada berarti 0. Nah, dari pernyataan ini ternyata benar ya. Ini menghasilkan diskriminan yang lebih besar daripada 0. Berarti kalau diskriminannya lebih dari 0, maka dia akan pernah, atau roket kedua itu akan pernah berada di ketinggian 50 meter. Jadi kalau katanya dia tidak pernah, itu salah ya, itu salah. Makanya jawaban yang nomor 4 itu salah. Sehingga yang benar hanyalah 1 dan 3. Sementara kalau yang ketiga tinggal kamu substitusikan aja T sama dengan 2 ke roket kedua dan juga T sama dengan 6 ke roket yang pertama. Nanti tinggal dibandingkan ya, sama nggak nilainya. Kalau sama makanya nomor 3 itu benar. Oke? Oke, jadi kurang lebih seperti itu pembahasan dari kakak. Semoga PM3 ini bermanfaat buat adik-adik sekalian gitu ya. Kalau misalnya ada mau ditanyakan, silakan ditanyakan di kolom komentar. Oke, sampai di sini dulu. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya, serta share kepada teman-temanmu yang membutuhkan. Sampai bertemu di pembahasan berikutnya. Bye-bye.